Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Senang berjumpa dengan kalian. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut C.F. Strong, dalam bukunya A History of Modern Political Constitution tahun 1963, halaman 84, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana kewenangan legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yakni sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, baik otonomi maupun swatantra. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom, baik provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Proses mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, beserta dengan contoh gerakan-gerakan yang merangsang persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Pada periode ini juga muncul gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Di antaranya, yang pertama,
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Yang kedua, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwirjo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian, dan bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, yang pertama Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan UUD sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah. Di antaranya yang pertama Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITII. Yang kedua, pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggara negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru, 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi periode 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Baiklah, sekian materi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.